Nah, makanya saya jawab sekarang, kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun dalam mempelajari Alkitab, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat, banyak mendapat hal-hal yang sangat membuat saya ragu akan agama Kristen, sehingga saya menyimpulkan dari hasil belajar saya selama setahun, saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang 5 hal ini adalah, yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan, itu yang pertama. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau gagal paham lagi gara-gara baca Alkitab gak teliti. Oke teman-teman, video kali ini adalah video reaksi ya, tanggapan saya atas kegagalpahaman, kesalahpahaman, dan pemahaman yang salah yang lagi-lagi dilakukan oleh orang yang ngaku mantan Kristen. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan Shalom Alaikum, Assalamualaikum, salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Oke, langsung aja ya. Jadi ceritanya begini. Nah, ini teman-teman. Beberapa hari yang lalu, saya diberi link video ya. Ini linknya. Lewat WhatsApp ya, lewat WA. Orang mengirim link video, harap direaksi katanya videonya ini. Kita lihat ya teman-teman. Ini video di channel YouTube atas nama Ngaji Cerdas. Wah, ini channel Ngaji Cerdas ini subscribernya sudah banyak nih, sekitar 800.000 lebih ya. Judulnya video ini Skakmat, 3 pendeta tidak berkutik setelah mu'alaf ini tunjukkan 5 hal isi Alkitab. Nah, oke. Ini video yang diharapkan saya memberikan reaksi dari channel Ngaji Cerdas. Nah, video itu durasinya cukup lama ya, sekitar 40 menit lebih ya. Jadi teman-teman yang mau menyimak video lengkapnya, silakan aja langsung kunjungi ke channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, videonya itu judulnya ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan langsung menanggapi ya teman-teman. Jadi saya cuplikkan beberapa hal yang saya anggap penting, kemudian langsung akan saya tanggapi. Demikian. Mohon maaf kepada teman-teman Nasrani, orang Kristen, kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Dia memanggil Allah di sini. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang artinya dia meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Nah, jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Oke teman-teman, perlu kita ketahui ya, orang itu namanya Jamie Mama menurut pengakuannya ya. Ada KTP-nya juga itu dia tampilkan, namanya Jamie Mama dari daerah sekitar Poso sana ya. Nah, tadi di cuplikan video itu pertama-tama dia minta maaf kepada orang Kristen. Nah, jadi bagi Anda yang merasa Kristen, silahkan dimaafkan aja ya. Karena orang ini, si Jamie Mama ini sebenarnya kita harus mengampuni dia, memaafkan dia. Nah, orang Kristen harus bilang, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Iya teman-teman. Jamie Mama ini memang nampaknya belum paham ya, alias masih blow on ya, sehingga kita harus memaafkan. Ya, maafin aja lah. Dia ini orang yang sudah gagal paham, salah paham, dan berpaham salah tentang Alkitab dan tentang kekristenan. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, kita simak dulu video berikutnya. Saya lahir di desa Bategencu pada tanggal 31 Juli 1983. Rumah saya persis setelah gereja, salah satu rumah, kemudian rumah saya. Itu tempat tinggal saya, Desa Bategencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Itu yang pertama. Yang kedua, seorang Kristen itu dia disebut Kristen apabila memiliki legalitas. Yang pertama adalah surat baptisan, dan saya punya itu. Surat baptisan, saya punya surat baptisan. Yang kedua, surat peneguhan sidi. Untuk saya Kristen Protestan. Saya Kristen Protestan, jadi saya punya legalitas yang namanya itu surat peneguhan sidi. Dan saya diteguhkan sidi itu pada tahun 2018 oleh pendeta Irma Posende. Itu pendeta dari Silancai, kemudian pindah ke Bate Genco. Itu yang kedua. Yang ketiga, legalitas saya sebagai Kristen, saya dinikahkan secara gereja di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Dan itu yang teguhkan nikah saya adalah Pendeta Imran Pombu yang pernah debat dengan saya tuh orangnya. Pendeta Imran Pombu. Itu yang ketiga. Yang kemudian selanjutnya, saya sekolah di sekolah menengah kejuruan Bala Keselamatan Palu. Itu sekolah Kristen itu yang ada di Jalan yang ada di Palu. Itu sekolah saya, sekolah menengah kejuruan Bala Keselamatan. Nah, menurut Jamie Mama, ya, seorang Kristen disebut Kristen apabila memiliki legalitas. Ada dia nunjukin surat baptisan, surat sidi, surat nikah, sekolah, dan sebagainya. Teman-teman, dari pernyataan si Jamie Mama ini, terbukti dia tidak paham Kristen sama sekali. Ini penting ya untuk dipahami semua orang. Bahwa Kristen itu berbeda dengan agama Kristen. Sekali lagi ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan agama Kristen itu merek lembaga agama. Kalau Anda membaca sepanjang Alkitab, Anda tidak akan pernah ketemu istilah agama Kristen. Nggak ada. Di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada agama Kristen. Adanya istilah Kristen yang menunjuk kepada murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, jadi saudara Jamie Mama, Anda pernah beragama Kristen, tapi Anda belum pernah jadi Kristen. Ya, karena beragama Kristen sangat berbeda dengan menjadi Kristen. Itu poin yang pertama. Ya. Kristen itu di Alkitab adalah sebutan bagi murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus. Dan di Alkitab tidak ada syarat orang menjadi Kristen adalah punya surat baptisan, sekolah Kristen, ada surat nikah Kristen. Itu nggak ada. Kristen di Alkitab artinya adalah murid Yesus. Dan syarat-syarat menjadi murid Yesus itu sangat jelas di Alkitab. Ada di dalam keempat kitab Injil. Di Injil Matius ada, di Injil Lukas ada, di Injil Markus ada, di Injil Yohanes juga ada. Syarat orang menjadi Kristen, salah satunya dari perkataan Yesus sendiri. Misalkan tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Ya. Jadi ini salah satu syarat utama. Orang bisa datang kepada Yesus adalah dipilih langsung oleh Allah Bapa. Bunyinya mirip dengan ayat 65. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Ini kata Yesus ya. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi seseorang bisa jadi pengikut Yesus atau bisa jadi Kristen itu harus karena karunia. Dipilih oleh Allah Bapa sendiri. Ingat-ingat ayatnya. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Nah, apakah si Jamie Mama ini pernah dipilih oleh Allah? Belum pernah. Ya, artinya Anda, Jamie Mama, Anda belum pernah jadi Kristen yang alkitabiah. Anda belum pernah jadi Kristen yang asli. Anda hanya bergabung ke agama, lembaga, merek Kristen. Tapi Anda belum pernah jadi Kristen. Apalagi kalau Anda baca syarat-syarat menjadi murid Yesus yang tercatat di Injil Lukas, Injil Matius. Dari kata-kata Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus mengutamakan aku lebih dari segala sesuatu. Meninggalkan harga diri, nama baik, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga.
Dan jelas syarat-syarat seperti itu belum pernah dilakukan oleh Jamie Mama. Ya. Sehingga artinya saudara Jamie Mama, Anda belum pernah jadi Kristen yang asli. Ya. Sehingga Anda sudah gagal paham tentang Kristen. Kemudian, saya juga akan menanggapi pernyataan Anda yang pertama tadi, yaitu yang ini. Kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Dia memanggil Allah di sini. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang artinya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Nah, jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Jamie Mama, Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Markus, Yesus minta tolong kepada Tuhan yang lain katanya. Yesus minta tolong kepada Tuhan. Dan Anda mengutip Markus pasal 15 ayat 34. Saya bacakan, demikian ayatnya nih, dalam bahasa Indonesia. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, perhatiin baik-baik ya. Buka mata Anda, buka telinga Anda ya. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bahasa Indonesia. Anda buka di dalam Alkitab bahasa Inggris. Markus pasal 15 ayat yang ke-34. And at the ninth hour Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Apa kata Yesus? My God, my God. Yesus tidak berkata, my Lord, my Lord. Yesus tidak memanggil Tuhan, tapi Yesus memanggil Allah. Nah, ya. Jadi ketika Anda, Jamie Mama, Anda mengatakan Yesus minta tolong kepada Tuhan dalam Injil Markus, itu bohong. Anda sedang melakukan pembodohan dan penipuan publik. Tadi Anda mengatakan katanya sebagai edukasi kepada umat muslim. Edukasi apa? Yang Anda lakukan bukan edukasi, tapi pembodohan dan penipuan publik. Anda menipu publik ketika mengatakan dalam Injil Markus, Yesus memanggil Tuhan. Nggak ada. Yesus tidak memanggil Tuhan. Yesus memanggil Allah. Loh, ini masalahnya. Ini penyakit Anda, ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku mantan Kristen, kemudian ngaku-ngaku jadi mu'alaf. Kalian semua selalu gagal paham, salah paham, dan berpaham salah. Kalian belum bisa membedakan arti antara kata Tuhan dan kata Allah yang bertaburan di Alkitab. Nah, lagi-lagi kalian gagal paham. Selalu terjadi begini. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau gagal paham lagi gara-gara baca Alkitab gak teliti. Ya, sudah sering saya buat dalam puluhan video terdahulu ya, menjelaskan bahwa makna kata Tuhan dan kata Allah, atau kata Lord dan kata God yang bertaburan di Bible, itu adalah dua kata yang berbeda makna. Contoh, Anda buka surat Paulus, 1 Korintus 8 ayat 6. Imannya Paulus tegas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas? Siapa Allahnya Paulus? Bapa.
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Siapa Tuannya Paulus? Yesus. Jadi dalam hal ini Allah dan Tuhan adalah dua kata yang berbeda makna. Inilah ya, penyakitnya orang-orang mantan Kristen yang ngaku mu'alaf itu. Nggak paham, tidak bisa membedakan antara kata Allah dan kata Tuhan. Ya. Saya tidak akan ulangi panjang lebar lagi pada video kali ini ya. Teman-teman yang belum paham termasuk Anda, Jamie Mama dan konco-konconya ya. Silakan simak video yang ini. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya buat video ini. Thumbnailnya seperti ini. 90% mu'alaf yang ngaku mantan Kristen itu gagal paham tentang ketuhanan Yesus. Oke, simak video itu ya. Selama Anda belum bisa membedakan antara kata Allah dan kata Tuhan yang bertaburan di Bible, Anda akan gagal paham dan blow on terus-terusan. Blow on kemudian mengajar orang, jadinya menyebarkan ajaran sesat. Anda salah paham, gagal paham, berpaham salah, ngajarin orang, ya orang jadi sesat semua. Itulah kalian. Ya. Oke, kita lanjut. Ceritakan secara detail pertemuan antum dengan para pendeta, apa saja yang didiskusikan. Baik, saya akan sedikit memberikan penjelasan. Tentunya mengapa saya pindah atau meninggalkan agama Kristen bukan tanpa alasan. Tentunya pasti saya punya alasan mengapa saya meninggalkan agama Kristen. Oke, langsung saya jawab ya. Jamie Mama ya. Jamie Mama. Mengapa Anda meninggalkan agama Kristen? Adalah karena Anda sudah salah paham, gagal paham, dan berpaham salah tentang Kristen, Alkitab, dan ketuhanan Yesus. Ya, jadi Anda meninggalkan agama Kristen akibat kebloonan Anda sendiri yang sudah gagal paham, salah paham, dan berpaham salah tentang Kristen, tentang ketuhanan Yesus, dan tentang Alkitab. Itu jelas. Jadi seharusnya yang ditanya itu kenapa kamu berubah? Kamu bukan bertanya kamu kok sudah berubah, mengapa kamu berubah? Nah, itu seharusnya yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya saya jawab sekarang, kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun dalam mempelajari Alkitab, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat, banyak mendapat hal-hal yang sangat membuat saya ragu akan agama Kristen, sehingga saya menyimpulkan dari hasil belajar saya selama setahun, saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang 5 hal ini adalah, yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yesus bukan Tuhan. Ya, kalau Anda mengatakan menurut Alkitab Yesus bukan Tuhan, sekali lagi harus saya tegaskan, Anda bodoh, blow on, dan penipu. Ya. Sebab faktanya di Alkitab, Yesus jelas adalah Tuhan. Very clear. Dalam bahasa Inggris, Lord. Bahasa Yunani, Kurios. Bahasa Ibrani, Adon. Yesus, Tuhan. Tuan, junjungan, pemimpin, Gusti. Bahasa Jawanya juga Sunan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan menurut Alkitab, jelas Anda melakukan kebohongan publik. Nah, masalahnya ada di pikiran Anda. Jamie Mama. Kebloonan Anda adalah Anda belum bisa membedakan antara kata Allah dengan kata Tuhan. Anda menyamaratakan. Anda menganggap bahwa Allah dan Tuhan yang ada di Bible adalah 2 kata yang bermakna sama. Padahal tidak. Ya. Sudah sering saya ulas ya. Kata Allah di Alkitab itu bisa menunjuk kepada banyak pihak. Begitupun dengan kata Tuhan. Dan 2 kata ini, Allah dan Tuhan, ini beda makna. Allah bahasa Inggrisnya God. Bahasa Yunaninya Theos. Bahasa Ibraninya Elohim. Tuhan. Bahasa Inggrisnya Lord. Lord bukan God. Ya. Bahasa Yunaninya Kyrios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Bahasa Indonesianya Gusti, Tuan, junjungan, pemimpin. Nah, itu bahasa Alkitab. Nah, Anda tidak bisa membedakan 2 kata ini. Sehingga Anda tersesat. 1 tahun belajar katanya.
Kamu membedakan kata Allah dan Tuhan aja belum bisa kok mau mempelajari Alkitab. Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar, ya. Satu, saya kasih kuncinya lagi. Kata Tuhan yang bertaburan di Bible ya, di Alkitab, itu tidak sama dengan kata Tuhan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedikitnya kata Tuhan di Indonesia ini ada tiga fungsi ya. Di Jawa Timur kata Tuhan ini menjadi nama orang. Anda bisa googling, cari di Google. Di daerah Jember, Jawa Timur ya, Banyuwangi juga ada orang-orang namanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Tuhan di Indonesia menurut KBBI yang baru muncul sekitar tahun 1980-an. Tuhan ini padanannya bahasa Inggrisnya God. Nah, ini KBBI. Sedangkan di Alkitab atau Bible yang ada ratusan tahun sebelum ada KBBI, Tuhan itu padanannya Lord, bukan God. Jadi Tuhan di Bible beda dengan Tuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini yang kalian tidak paham. Sehingga ketika dikatakan Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan, Anda berpikir Paulus sedang menganggap Yesus sebagai Allah. Bukan. Tuhan itu artinya Tuan. Itu bahasa Alkitab. Ya, jadi Jamie Mama belajar lagi yang benar. Belajar bahasa Indonesia dulu yang beres. Supaya Anda nggak blow on. Ngaku-ngaku memberikan edukasi. Ternyata Anda hanya menebarkan kebohongan publik. Oke? Lanjut. Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar daripada Alkitab itu adalah buatan tangan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Ya iyalah, semua kitab suci yang berbentuk buku, bentuk kitab, ya, kitab agama apapun, semua itu bikinan manusia. Nggak ada yang mak gedebuk dari langit, nggak ada ya. Sudahlah, Anda nggak usah terlalu bahas ini dulu. Beresi dulu pemahaman Anda tentang kata Tuhan dan Allah. Itu beresin dulu ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang orang Kristen kerjakan. Yang kita kerjakan, maksudnya yang saya kerjakan saat itu. Tidak ada satupun perintah Tuhan di Alkitab yang Anda kerjakan ketika Anda masih ngaku sebagai Kristen. Ya iyalah. Wong kamu Kristen abal-abal. Ya toh? Yang keempat, bahwa kita ini saat itu, maksudnya saya, orang Kristen itu tidak mengikuti bukan umat dari Yesus. Itu yang keempat. Jadi umat Kristen itu bukan umatnya Yesus. Itu yang keempat. Apa? Orang Kristen bukan umat dari Yesus? Ya iyalah. Wong kamu Kristennya Kristen abal-abal. Maka jadi Kristen tuh yang asli. Kristen yang asli itu pengikut Kristus. Kalau Kristennya abal-abal seperti kamu dulu, ya jelas bukan umatnya Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Nah, ini yang perlu dipahami. Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibuat oleh Paulus. Kristen bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibuat Paulus. Ngawur kamu itu. Pepiar kamu itu nanti ya. Bodoh ya bodoh mas bro. Tapi mbok jangan kebangetan. Ya. Nggak ada agama Kristen di Bible itu nggak ada. Anda nuduh Paulus membuat agama Kristen. Mana buktinya? Mana ayatnya di Alkitab? Paulus membuat atau mendirikan agama Kristen. Nggak ada. Yang ada adalah kamu sudah salah paham. Siapa sebetulnya agama Kristen? Siapa sebetulnya agama Kristen yang kita anut saat ini? Dan Nabi kita siapa? Siapa yang kita ikuti? Alkitab menjelaskan di sini. Nah, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Dan siapa sih Paulus ini? Nah, itu yang perlu kita luruskan dulu. Siapa agama Kristen dan siapa Paulus, biar kita tidak salah dalam memilih agama. Pendiri agama Kristen adalah Rasul Paulus yang mereka rasulkan. Sebetulnya kalau saya tidak pernah merasulkan Paulus karena dia penjahat. Jadi kita nggak saya jelaskan sebentar. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 saya akan bacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Dan di Antiokhia inilah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di mana pertama kali disebut Kristen? Bukan saat ada Yesus. Bukan ketika Yesus bersama murid-muridnya. Bukan ketika murid-murid Yesus bersama para jemaat yang lain. Tidak. Tetapi ketika Paulus bersama dengan para teman-temannya. Disitulah agama Kristen dibentuk. Maka agama Kristen ini adalah agamanya Paulus. Nabinya si Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang menentang Yesus. Ini, dengerin baik-baik. Kesalahpahamanmu ini. Kamu berasumsi liar. Ya, baca kisah para rasul. Kisah 11 ayat 26. Nggak teliti. Kemudian kamu berhalusinasi. Berimajinasi bahwa yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Padahal ayat itu tidak berkata begitu. Kisah para rasul pasal 11 ayat 26 itu, Mas Bro ya, itu memberitahu kita semua bahwa murid-murid Yesus ketika sampai di Antiokhia, itulah untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Jadi Kristen itu sebutan bagi murid-murid Yesus yang sudah ada sejak zaman Yesus. Nah, ketika mereka menyebar ke berbagai penjuru daerah sampai di Antiokhia, baru pertama kali muncul disebut istilah sebagai Kristen. Ngerti arti Kristen nggak? Pengikut Gus Dur, Gus Durian. Pengikut orang barbar, barbarian. Pengikut Kristus, Kristian. Nah, jadi istilah Kristen atau Kristian, bahasa Yunaninya Kristianos, itu sebutan bagi siapa yang diikuti. Kalau Anda pengikut Agnes Monica, Monikan. Orang Indonesia, Indonesian. Gitu loh. Kristian atau Kristen sebutan bagi pengikut Kristus, yaitu murid-murid Yesus. Bukan agama, apalagi agama yang didirikan oleh Paulus. Ngawur kamu itu. Kisah 11 ayat 26 sama sekali tidak mengatakan Kristen adalah agama yang dibuat atau agama yang didirikan oleh Paulus. Nggak ada ya. Jadi berasumsi jangan terlalu liar, apalagi sampai jadi fitnah. Anda mengatakan Paulus itu penjahat. Kamu yang penjahat, Jamie Mama ya. Kamu melakukan kejahatan publik, yaitu menipu publik. Menuduh, memfitnah Paulus. Kamu sudah gagal paham tentang ketuhanan Yesus, gagal paham tentang Alkitab, sekarang memfitnah Paulus lagi ya. Oke, bertobatlah kamu ya. Jamie Mama, bertobatlah. Jadilah mu'alaf. Mu'alaf itu artinya bukan pindah agama, tapi melembutkan hati ya. Orang yang lembut hatinya disebut mu'alaf ya. Kamu hatimu masih keras, bebal ya, belum lembut, kamu mu'alaf palsu kamu ya. Anda Jamie Mama, Anda ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku mu'alaf, hati-hati, hati-hati ya. Terbukti dari video rekaman yang kemudian disebarkan di channel Ngaji Cerdas itu ya. Judulnya aja channel Ngaji Cerdas, tapi argumentasi pernyataan yang Anda sampaikan sama sekali tidak cerdas. Malahan mengandung fitnah dan pembodohan publik ya. Oke, bertobat aja dulu Jamie Mama ya. Itu aja apresiasi dan saran-saran dan juga kritik serta reaksi dari saya pada kesempatan ini. Oh ya, khusus buat Jamie Mama, kalau Anda ingin debat terbuka dengan saya, silahkan catat nomor HP saya, WhatsApp saya, WA saya 08191 47 43 418. Anda ngaku sudah debat dengan 3 pendeta. Ayo saya tantang kamu debat terbuka sama saya di YouTube saya. Kita siaran langsung di YouTube saya. Kamu Jamie Mama, saya tantang debat terbuka dengan saya. Kalau berani. Oke, sekian dulu sahabat-sahabat pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang lain. Semangat!